Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai acara ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah kesibukan kami bekerja dan segala aktivitasnya, Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, sehingga iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus, sehingga kami mengenal dan mengerti apa yang kami yakini di dalam kitab suci. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh diberkati melalui acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, tema malam hari ini adalah langit dan bumi yang baru, begitu ya. Langit dan bumi yang baru. Itu terambil dari Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, serta langit yang pertama telah berlalu. Jadi seperti apa sih langit dan bumi yang baru, begitu ya? Apakah benar-benar diganti yang baru atau yang lama diperbaiki, diperbarui? Nah, malam hari ini kita akan mendengar penjelasan dari Pendeta Andreas Miawan. Kami persilakan Bapak Pendeta Andreas. Oke, terima kasih Bapak Sony. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pak Sony, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Sangat jelas Pak Andreas. Oke. Silakan. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dari GKT Malang. Ya, dulu saya sering, mestinya yang kalau nggak salah di GKT Malang itu saya pasti pernah beribadah di situ. Ya, GKT Malang karena dulu saya kuliahnya di Malang. Senang sekali ya bisa ketemu, ya bisa lihat Pak Andrew dan Pak Henry Bunarta dan teman-teman lainnya. Betul ya, Yafet itu salah seorang mahasiswa kami dan termasuk salah satu yang paling pintar di angkatannya. Ya, puji Tuhan. Oke, saya akan langsung share screen untuk topik saya. Dikatakan saya punya waktu 1 jam ya, jadi kurang lebih mestinya hampir 1 jam. 7.30 saya akan berhenti untuk bertanya jawab. Topik kita pada malam ini adalah langit dan bumi baru. Ya, langit dan bumi baru. Jadi saudara, kalau kita bicara mengenai langit dan bumi baru, sebenarnya kita bicara mengenai suatu kondisi ketercapaian tujuan dari apa yang ingin Allah lakukan di dalam sejarah kehidupan bumi ini dan kehidupan manusia. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu new creation, suatu ciptaan baru. Artinya berarti ada ciptaan lama, ciptaan yang pertama, ciptaan yang lama. Jadi karena itulah kalau kita bicara langit dan bumi baru, kita perlu mulai dengan yang lama, langit dan bumi lama. Jadi mulai dari yang creation. Kalau untuk memahami new creation, kita perlu mulai dari creation itu sendiri, yaitu penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, dan segala yang ada di alam semesta ini. Terus kalian, saya kira umumnya kita tahu bahwa kalau kita pelajari dari Alkitab dan dari ajaran-ajaran Kristen, manusia diciptakan, ya creation, diciptakan untuk apa? Untuk hidup dengan taat dalam persekutuan dengan Allah dan menikmati Allah. Itu satu poin yang sangat penting yang biasa kita sebut from creation to glorification. Kita diciptakan bukan sekedar hanya hidup alamiah, hidup dan selesai, enggak, tapi kita diciptakan dengan tujuan. Tujuannya apa? Yaitu hidup yang taat kepada Allah, dalam persekutuan dengan Allah, dan menikmati Allah. Jadi satu kalimat pendek, tapi mencakup sudah banyak hal di situ. Kita diciptakan untuk menikmati Allah, dalam persekutuan dengan Allah. Dan di dalam persekutuan dengan Allah itu kita harus taat kepada Allah. Dan Allah akan membawa kita menuju kepada kesempurnaannya di dalam apa yang kita sebut sebagai glorification. Problemnya adalah ada faktor yang disebut dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Fall, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia diciptakan from creation,
to glorification. Tetapi di dalam sejarah perjalanan manusia ada apa yang disebut dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan ke dalam manusia ke dalam dosa itu berakibat fatal, yaitu apa? Kerusakan ciptaan. Manusia tidak lagi menjadi taat, manusia tidak lagi menikmati Allah, manusia tidak lagi ingin bersekutu dengan Allah, sebaliknya manusia justru menjadi pemberontak, manusia menceraikan dirinya dari Allah, terpisah dari Allah, manusia menjadi duniawi dalam arti dia tidak hidup lagi berdasarkan prinsip-prinsip Allah, tidak lagi hidup berdasarkan model Allah, tetapi justru berdasarkan prinsip dan model dunia. Kita sebut seseorang itu duniawi dalam arti itu. Jadi kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, hidup bersama Allah, menikmati Allah, tapi kita lari dari Allah, kita tidak taat kepada Allah, keluar dari habitat kita yang seharusnya, kemudian kita justru menikmati hal-hal yang sebenarnya bukan untuk glorification, bukan untuk kemuliaan. Justru semakin nikmati dunia, semakin manusia jauh dari Allah. Dan karena itulah kemudian ada apa yang disebut dengan redemption, penebusan atau penyelamatan yang Yesus Kristus lakukan. Nah, penyelamatan yang Yesus lakukan itu adalah penyelamatan manusia di dalam ciptaan lamanya ini. Untuk dibawa kemana? Dibawa kepada glorification atau new creation. Jadi saudara memperhatikan mengapa ada istilah new creation atau langit dan bumi baru, karena creation atau langit dan bumi lama itu sudah dirusak oleh dosa. Dan itulah kemudian terjadi proses penebusan, penyelamatan untuk dibawa kepada satu level, kembali kepada tujuan Allah, kembali kepada apa yang Allah inginkan, yaitu hidup bersama Allah, menikmati Allah, hidup dengan taat kepada Allah, secara mulia di hadapan Allah, bersama Allah. Jadi penyelamatan oleh Yesus itu adalah untuk mentransformasi yang lama, all creation, menjadi new creation. Tadi kita berpikir creation kalau dirusak oleh fall, harusnya makin lama makin jauh. Tetapi Yesus membawa kembali perjalanan itu untuk mencapai tujuannya, glorification ini. Melalui penebusan Yesus, penyelamatan Yesus, dan kemudian nanti akan terjadi ciptaan baru, saudara-saudari sekalian. Jadi kita harus melihat pertama-tama dari situ, yaitu bahwa adanya yang disebut dengan new creation itu karena all creation, creation yang pertama itu dirusak oleh dosa, dan karena itu kemudian Kristus melakukan penebusan dan penyelamatan, mentransformasi yang lama untuk menjadi yang baru. Jadi kita mulai dengan asumsi itu. Nah, kedua, saudara, kalau kita bicara mengenai langit dan bumi baru, tentu sebenarnya ini adalah topik apa yang kita sebut sebagai eskatologi. Biasa secara populer kita sebut sebagai doktrin akhir zaman. Tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu disebut dengan eskatologi. Nah, saya akan memberi gambaran sedikit secara gambaran umum mengenai eskatologi Kristen. Jadi ini gambaran umum dari eskatologi Kristen, dari ajaran mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali dan kemudian apa yang terjadi. Atau ya bahasa populernya doktrin akhir zaman, kira-kira begitu. Ya. Jadi saudara perhatikan, tadi saya sudah singgung mengenai penciptaan, ya, penciptaan. Penciptaan itu kemudian kita tahu dirusak oleh dosa, dan kemudian Kristus datang untuk menebus. Ini adalah kedatangan Kristus yang pertama. First coming, Natal. First coming, kedatangan Kristus yang pertama kali itu sudah memulai penyelamatan. Tetapi penyelamatan first coming itu belum selesai. Penyelamatan sudah dilakukan, tapi belum selesai dilakukan. Saudara, jangan lupa, selalu kita harus ingat bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah satu paket penyelamatan yang terdiri dari dua peristiwa besar. Kedatangan pertama, kedatangan kedua. Kedatangan pertama sudah mulai, tetapi belum selesai. Perlu diselesaikan di kedatangan yang kedua. Jadi, ketika kita sebut sebagai kedatangan pertama, sudah memulai satu era baru, tapi belum betul-betul yang disebut dengan baru secara total dan sempurna.
karena masih harus menunggu kedatangan yang kedua kali. Jadi antara penciptaan sampai kedatangan Yesus kedua kali, ini kita bisa sebut sebagai ciptaan lama. Zaman lama. The old age, zaman lama. Namun, karena penyelamatan Yesus Kristus sudah dimulai, ya sudah dimulai di sini, maka kita ada yang kita sebut antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, itu adalah apa yang kita sebut sebagai cicipan awal dari ciptaan baru. Jadi kita sudah ciptaan baru di dalam Kristus, tetapi ciptaan baru yang belum tuntas, belum sempurna, belum selesai, belum penggenapan total dan tuntasnya. Jadi saya pakai istilah cicipan awal, nyicip sedikit dari apa yang sepenuhnya akan kita terima di depan. Saudara tahu ya, kalau namanya nyicip itu biasanya bikin ketagihan, pengen dapat lebih banyak lagi. Ya, saudara kalau dikasih durian yang enak, tapi cuma 1 biji. Wah, enak banget, tapi cuma 1 biji. Waduh, saudara mendingan nggak usah dikasih, begitu kan? Tapi kita jadi penasaran, pengen ambil, dapat 2 biji, 3 biji. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini adalah ada satu kerinduan kita ke depan untuk mendapatkan yang full-nya, mendapatkan kepenuhannya. Jadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali inilah kemudian akan penggenapannya yang disebut dengan new creation ada di sini, langit dan bumi baru. Jadi mengapa kita sebut ini eskatologi? Kalau bicara mengenai kedatangan Kristus kedua kali, kita bicara mengenai doktrin eskatologi. Ya, sebenarnya di dalam eskatologi itulah kita pelajari mengenai langit dan bumi baru. Tapi sekali lagi ini nggak bisa terlepas dari ciptaan yang pertama. Kita harus selalu ingat, ya mengapa disebut langit dan bumi baru? Karena ada langit dan bumi lama. Mengapa ini new creation? Karena ada old creation. Mengapa creation yang disebut old? Bukan karena waktunya sudah sangat lama, tetapi karena yang dirusak oleh dosa. Dan kemudian Kristus melakukan penyembuhan, perbaikan melalui kedatangan pertama yang akan dituntaskan, diselesaikan pada waktu kedatangan kedua. Inilah ciptaan baru, inilah langit dan bumi baru. Sebenarnya saudara, inilah pengharapan pamungkasnya kita, pengharapan ultimate-nya kita, pengharapan yang paling puncaknya kita, yaitu kedatangan Kristus, kebangkitan, dan kemudian kehidupan kekal di langit dan bumi baru, di new creation ini. Saya perlu ngomong begini, perlu ingatkan, karena sering kali kita berpikir kehidupan kekal itu kita terima pada waktu kita kematian, atau pengharapan paling puncak itu pada saat kita mati dan setelah kematian itulah pengharapan puncak kita. Belum, saudara, ya. Kalau kita meninggal di masa ini, ya tetap ini adalah zaman lama, belum masuk ke zaman baru. Jadi ini yang sering kali terjadi, ya, yaitu apa? Salah paham. Seolah-olah langit dan bumi baru itu adalah sorga. Atau sorga itu, atau kehidupan setelah kematian, itu adalah segala-galanya sudah tuntas, sudah sempurna, sudah penggenapannya. Enggak, saudara. Selama Kristus belum datang kembali, yang kedua kali belum tuntas, belum selesai. Jadi kita tetap harus menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Manusia hidup dalam dunia ini setelah mati, dia memang ada yang ke sorga, ya, ada yang di Alkitab sebut ke Hades. Tapi baik kehidupan di sorga maupun kehidupan di alam maut atau Hades, itu adalah kehidupan yang sementara dan transitoris. Belum final dan belum kekal. Ini masih zaman lama. Zaman baru muncul itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Tadi saya sudah kasih gambarannya. Disitulah langit dan bumi baru. Ya, kehidupan sorga itu kehidupan sementara. Kemudian ujungnya adalah langit dan bumi baru. Demikian pula kita tidak bicarakan pada malam ini kehidupan penderitaan di Hades itu ujungnya adalah neraka, Gehenna. Jadi saudara harus ingat, kalau misalnya ada saudara kita meninggal, betul dia tidak lepas dari Yesus. Yesus memegang dia hidup bersama Allah, tetapi itu belum selesai. Itu juga bukan puncak pengharapan kita. Itu juga bukan keselamatan kekal yang tidak perlu ada apa-apa lagi. Enggak, itu masih sementara dan transitoris. Tapi pun itu adalah satu kebahagiaan karena dipegang oleh Allah. Nah, pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, ya, langit dan bumi itu akan menjadi new creation, langit dan bumi baru. Jadi sorga, ya disebut yang kehidupan sorgawi, itu kemudian akan menjadi kehidupan langit dan bumi baru.
Jadi ini saya sedikit mengklarifikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ya mengenai terjadinya langit dan bumi baru. Itu jelas karena kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada waktu kedatangan yang kedua kali, itu kemudian terjadi apa yang kita sebut dengan penghakiman akhir, the last judgment. Dan penghakiman akhir ini mendatangkan dua realitas. Tadi sudah bisa lihat langit dan bumi baru dan neraka, begitu ya. Dua realitas. Yang pertama saya sebut dulu neraka. Kita tidak bahas secara khusus hari ini, tetapi jelas saudara kalau kita melihat apa yang Alkitab konsepsikan sebagai neraka, itu adalah keterpisahan kekal, keterpisahan selama-lamanya dari persekutuan dengan Allah Tritunggal. Saudara ingat kembali slide pertama saya, manusia diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk hidup untuk Allah, untuk hidup dengan Allah, untuk menikmati Allah. Tapi kemudian manusia melawan Allah, tidak taat, memberontak, melarikan diri dari Allah. Selama dia hidup, dia ada kesempatan untuk dikembalikan, dipulihkan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi jikalau selama hidup ini dia tidak punya Yesus, maka dia akan mati sebagai orang yang terpisah dari Allah. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, akan terjadi penghakiman, dan orang-orang yang tidak percaya kepada dia akan masuk ke dalam satu kondisi yang final, yaitu keterpisahan selama-lamanya dari Allah. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya exclusion, terpisahkan, terkeluarkan dari kehidupan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ya, kalau Alkitab, bahasa Alkitab, gambaran Tuhan Yesus, berkali-kali Yesus menggunakan kata ini, enyalah, gitu ya. Misalnya Matius 25:41. Ya, kata itu enyalah. Ini adalah satu gambaran penolakan. Enyalah. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu realitas penghukuman kekal. Penghakiman yang kemudian menghasilkan realitas neraka, yaitu penghukuman selama-lamanya, terpisah selama-lamanya dari Allah Tritunggal. Jadi itulah tragisnya manusia diciptakan untuk Allah, tetapi kemudian karena tidak mau mengakui Allah, tidak mau percaya kepada Allah, akhirnya harus terbuang dari hadapan Allah. Realitas yang kedua, ya kedatangan Kristus Yesus melakukan penghakiman, kemudian akan menghasilkan realitas yang kedua, yaitu apa? Realitas langit dan bumi baru. Ini yang kita sebut dengan kehidupan kekal, yaitu kehidupan kekal dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Creation to glorification. Karena ada dosa merusak, tapi ada penebusan, ada penyelamatan Kristus yang kemudian akhirnya digenapkan melalui kedatangan yang kedua, membawa manusia yang percaya, manusia yang umat Allah ke dalam haribaan Allah Tritunggal, ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Diterima, gambarannya itu included, inclusion, diterima, dibawa ke dalam haribaan Allah. Makanya Alkitab sering menggambarkannya dengan kata ini, masuklah. Jadi ini, masuklah, datanglah, masuklah. Ya kalau yang tadi enyalah, pergilah. Ini datanglah, masuklah, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata ini juga berkali-kali dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan hal itu, yaitu bahwa orang yang percaya kepada Yesus pada akhirnya mendapatkan suatu kehidupan kekal di dalam kehidupan Allah Tritunggal, bersekutu dengan Allah Tritunggal, menikmati Allah Tritunggal. Ini yang kita sebut dengan realitas langit dan bumi baru. Saudara, ini adalah satu undangan yang paling indah yang kita pernah dengar, bukan? Ketika orang Injil kita bawa nama Yesus Kristus diberikan kepada kita untuk percaya kepada Yesus. Itu soalnya undangan Allah. Allah mengatakan, datanglah padaku. Masuklah ke dalam hidupku, nikmatilah aku, kembalilah kepadaku. Dan kemudian kita percaya, kita kembali kepada Allah. Dan kepercayaan ini akan mendapatkan penggenapan kesepenuhannya, kesempurnaannya pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi saudara, langit dan bumi adalah realitas kehidupan kekal bersama dengan Allah Tritunggal. Kita coba lihat gambarannya, ya. Terus kalian sebenarnya kalau kita sebut ciptaan baru, the new creation, tadi saya sudah singgung, itu sudah dimulai oleh pekerjaan penyelamatan Yesus pada kedatangannya yang pertama, ya kan? Makanya dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara membaca ayat ini kita harus hati-hati. Jangan kita berpikir kita sudah 100% baru, sudah selesai barunya, sudah tergenapi seluruhnya. Belum. Karena tadi saya katakan penyelamatan itu adalah satu paket pekerjaan Allah yang terdiri dari dua peristiwa besar. Peristiwa kedatangan Kristus yang pertama dan peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi betul, kedatangan Kristus yang pertama itu sudah memulai penyelamatan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah ciptaan baru. Kita bukan lagi ciptaan lama. Kita bukan lagi manusia lama. Kita bukan lagi orang yang punya natur dosa. Itu sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Namun, kita masih di dalam progres menuju kepada kesempurnaan ciptaan baru ini. Maka tadi saya menyebutnya sebagai sekarang kita sudah mencicipi ciptaan baru itu, walaupun belum keseluruhan. Karena kita masih hidup di dunia yang lama. Kita masih mempunyai sifat-sifat lama. Kita masih mempunyai guratan-guratan karakter lama. Kita bahkan masih hidup di tubuh yang lama yang belum dipermuliakan. Jadi kita masih sedang bergumul dengan kondisi ini. Namun status kita udah jelas, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak Allah, bukan anak dunia, bukan anak iblis. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan menganugerahkan keselamatan yang kekal. Jadi itu saudara kalau perhatikan ya, Ibrani 9:28. Ibrani 9:28 mengatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan yang kekal. Saudara sebentar ya, saya akan nyalakan saya ini punya dulu. Oke, apakah sekarang suara saya terdengar? Oke, ya. Sorry, tadi saya lupa colok. Saya punya speaker kehabisan baterai speaker saya. Jadi tadi hampir mati. Jadi saya colok dulu ke listrik. Oke, jadi kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan menganugerahkan keselamatan kekal. Ini bukan berarti yang pertama belum menganugerahkan keselamatan, sudah. Tapi Alkitab tetap mengatakan bahwa demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi apa yang disebut dengan dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, jelas itu kedatangan yang kedua kali, dan saat itu kedatangannya bukan untuk menanggung dosa, seperti halnya kedatangan pertama, dia mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Tapi kedatangan kedua kali adalah menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, ini bukan berarti kedatangan pertama tidak menganugerahkan keselamatan. Dia sudah menebus, sudah menyelamatkan. Tapi ya itu yang tadi pengertiannya, belum tuntas. Jadi yang kedua kali ini akan menuntaskan, menganugerahkan keselamatan yang tuntas, yang sempurna, dan yang kekal. Kedatangan kedua kalinya. Jadi kita lihat satu paket pekerjaan penyelamatan Allah yang terdiri dari dua peristiwa besar. Kedatangan pertama, dia menanggung dosa kita di atas kayu salib, dia menganugerahkan keselamatan. Kedatangan kedua kali, dia akan menggenapkan seluruh pekerjaan dari kedatangan pertama dan menganugerahkan keselamatan yang sifatnya kekal, tuntas, sempurna. Jadi langit dan bumi baru dalam hal ini, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kemudian menciptakan realitas langit dan bumi baru itu adalah penggenapan sempurna dari rencana Allah pada waktu dia menciptakan manusia, dan yang karena manusia dan ciptaan ini rusak oleh dosa, yang juga berarti penggenapan dari rencana Allah dalam penyelamatan, redemption, yang tadi kita bicarakan itu. Jadi langit dan bumi baru, saudara, adalah penggenapan sempurna dari creation dan redemption, dari penciptaan dan penyelamatan.
umat Allah, umat tebusan Allah, dan segenap ciptaan lainnya akan memasuki kehidupan persekutuan yang sempurna dan kekal bersama Allah Tritunggal. Inilah ultimate enjoyment with the triune God in Jesus Christ. Suatu kebahagiaan, satu kenikmatan yang puncak, yang pamungkas bersama dengan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Saudara mungkin pernah mendengar ada orang mengutip Katekismus Westminster yang bertanya dalam pertanyaan pertamanya, apakah tujuan utama hidup manusia? Jawabannya adalah tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmatinya selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Allah selama-lamanya. Saya yakin sekarang saudara sudah mulai memuliakan Allah, sudah mulai menikmati Allah, tapi kan belum selesai. Banyak kali malah kita merasa kurang bisa menikmati Allah. Kita seringkali tidak memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi di dalam kesempurnaan nanti, di ciptaan baru, new creation, langit dan bumi baru, di situ kita akan ada satu glorification yang sempurna. Ada enjoyment, kebahagiaan dan menikmati Allah yang sempurna. Dan tidak akan ada lagi apa yang disebut dengan pemberontakan. Karena kita sudah disempurnakan. Kita sudah dibawa kepada suatu kondisi di mana kita akan betah selama-lamanya hidup menikmati Allah. Akan betah selama-lamanya untuk memuji Allah. Betah selama-lamanya untuk memuliakan Allah. Itulah yang Allah inginkan, yaitu kita hidup menikmati Dia, kita hidup bersama dengan Dia di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Mudah-mudahan kita mempunyai pengharapan yang seperti demikian. Ya, saya baca 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sekarang sudah ada kebenaran, tapi belum tuntas. Nanti akan ada kebenaran. Kebenaran yang full, di mana kita akan melihat Allah muka dengan muka di situ. Wahyu 21 ayat 1-3 mengatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara melihat di sini gambaran yang sangat indah. Tentang apa? Tentang hidup bersama dengan Allah. Allah turun, kemudian membawa kita ke dalam kehidupannya. Kemah Allah di tengah-tengah kita. Kemudian bahkan dideklarasikan kita akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah untuk kita. Sebenarnya saudara sekalian, inilah yang kita sebut dengan kehidupan kekal. Yaitu apa? Kehidupan koinonia yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Koinonia itu artinya persekutuan, artinya partisipasi di dalam diri Allah. Koinonia, mengambil bagian, berbagian di dalam kehidupan Allah Tritunggal. Itu arti koinonia. Ya saudara, kalau kita pakai di gereja, istilah persekutuan, seringkali kita maksudnya persekutuan remaja, persekutuan pemuda, begitu, sehingga agak mengurangi nilai kata koinonia. Tapi memang sebenarnya artinya persekutuan. Tapi kata-kata lain untuk menerjemahkan kata koinonia itu adalah mengambil bagian. Kita mengambil bagian. Kalau kita ada koinonia dengan Allah, kita mengambil bagian di dalam kehidupan Allah Tritunggal. Itulah kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang bersambungan dengan Allah. Saudara membayangkan alat yang menyala oleh listrik. Diciptakan, kalau dia hidup, dia harus tercolok kepada colokan di tembok kita untuk nyambung dengan sumber listrik. Dosa itu seperti menceraikan hal itu, kayak mencabut steker. Begitu. Yesus Kristus menyambungkan kita kembali melalui penyelamatan dan penebusannya, menjadikan kita kembali kepada Allah. Jadi, saudara sekalian, ketika di langit dan bumi baru, itulah
koinonia yang sempurna. Tidak ada gangguan apapun lagi. Kita bersambung dengan kehidupan Allah. Bersambungan dengan kehidupan Allah, itulah kehidupan kekal. Kehidupan koinonia sempurna bersama dengan Allah Tritunggal. Karena itu, saudara, tadi kita baca gambaran dari langit dan bumi baru itu adalah Allah turun. Allah berkemah suci di tengah-tengah kita. Pengertiannya apa, saudara? Soalnya satu kata yang paling tepat untuk itu adalah Immanuel. Allah beserta kita. Dan itu sudah terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang pertama kali, namanya Immanuel. Tetapi sekali lagi kita ingat bahwa kedatangan pertama belum selesai, penggenapannya kedatangan kedua. Yesus turun kembali ke kita untuk membawa kepada satu penggenapan. Immanuel yang sempurna di tengah-tengah kita. Allah di tengah-tengah kita. Kita hidup bersama dengan Dia, Dia bersama dengan kita. Muka bertemu dengan muka. Saudara, maka gambarannya banyak sekali. Kayak Allah berkemah suci di tengah-tengah umatnya, Allah bertabernakel, Allah bersekinah, Allah berimmanuel, Allah ada di tengah-tengah umatnya. Ya sudah, perhatikan ya, kemah Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Kalau kita pikir, oh kemah Allah, itu berarti kayaknya Allah bikin lagi, itu kemah suci. Saudara, enggak. Kalau saudara baca baik-baik di dalam Wahyu pasal 21, akan dikatakan begini, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Jadi enggak ada lagi yang namanya kemah suci atau bait suci. Mengapa? Karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Jadi Dianya sendiri, gitu ya. Jadi, kalau kita ingat dalam Perjanjian Lama, Allah bertemu dengan umatnya, meeting point-nya itu lewat kemah suci, kemudian bait suci. Jadi kemah suci, bait suci itu lambang kehadiran Allah. Tetapi adanya kemah suci, adanya bait suci tidak selalu berarti kehadiran Allah. Karena kita tahu kemah suci bisa dinajiskan, bait Allah bisa dinajiskan. Tetapi kemudian Allah mengatakan, ketika Yesus Kristus datang pertama kali, Yohanes pasal 1 ayat 14, dia Allah berkemah suci di tengah-tengah kita. Itu istilah itu. Dia berdiam, bersekinah, bertabernakel di tengah-tengah kita. Tapi pun kita tahu itu belum selesai. Tetapi itu gambarannya bukan lagi tenda, bukan lagi rumah, tapi orang, yaitu Yesus Kristus. Dia berkemah suci, dia diam di tengah-tengah kita. Dan nanti kedatangan kedua kali dikatakan Allah sendiri. Jadi kemah sucinya di tengah-tengah kita secara sempurna, secara tuntas. Memang gambarannya pakai istilah kemah suci, tapi kemudian ditegaskan masih di pasal yang sama ayat 22 kan, tidak ada lagi kemah suci, tidak lagi bait suci. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ada di tengah-tengah umatnya. Allah sendiri di tengah-tengah umatnya. Jadi saudara, gambarannya itu adalah kita boleh melihat gambaran sorga yang turun ke bumi. Makanya mengapa disebut dengan langit dan bumi baru. Kalau di terjemahan bahasa Inggris itu new heaven and new earth. Heaven itu memang bisa berarti langit, tapi juga bisa berarti sorga. Ya, kayak orang Tionghoa bilang Tian, itu bisa langit, bisa juga surga. Uranos bahasa Yunani-nya. Kita terjemahkan dengan langit dan bumi baru. Orang Inggris terjemahkan dengan new earth and new heaven. New heaven and new earth. Jadi heaven, tetap heaven dalam pengertian bisa langit, bisa sorga. Tapi memang gambarannya, saudara, itu adalah sorga itu turun. Apa itu sorga? Nah, seringkali orang bilang sorga itu adalah rumah Allah. Gitu, saudara ya. Nah, tentu nggak hurufiah. Dalam pengertian adalah itu gambaran simbolik. Seolah-olah itulah tempat tinggal Allah. Allah tidak butuh tempat tinggal. Kalau ada tempat tinggal Allah, rumah Allah, berarti rumah Allah itu lebih besar dari Allah. Allah bilang tidak ada apapun yang bisa menampung diri Allah, begitu. Tapi Allah menggunakan bahasa kita untuk menggambarkan. Jadi kalau kita bilang surga itu rumah Allah, artinya ya Allah itu sendiri. Dan itu biasa dipakai dalam bahasa orang-orang Yahudi untuk menyebut Allah menggunakan kata surga. Ya, makanya kerajaan Allah bisa juga digunakan kata kerajaan surga. Bisa juga mereka bilang bersumpah demi sorga, maksudnya bersumpah demi Allah, begitu. Jadi sebenarnya kata sorga itu pengertiannya itu adalah Allah itu sendiri, bukan betul-betul hurufiah ada rumahnya Allah atau planetnya Allah. Enggak, itu gambaran mengenai diri Allah, kehidupan Allah Tritunggal. Kita kalau masuk ke surga ya masuk ke dalam kehidupan Allah Tritunggal.
Nah, saudara, ketika kita meninggal, kita disebut kita ke sorga. Soalnya pengertian itu adalah bahwa kita dipegang oleh Allah untuk tidak hilang dari hadapan Allah. Kita dibawa kepada Allah. Harusnya maut, kematian itu memisahkan kita dari Allah. Tetapi karena Kristus yang sudah menang atas maut, maka orang yang percaya kepada Kristus dipegang oleh Kristus untuk dibawa kepada Allah. Namun kita tahu bahwa itu bukan kehidupan yang final. Tadi saya sebut itu sementara, transitoris. Yang terjadi final justru adalah bahwa sorga itu, yaitu Allah sendiri turun untuk kemudian hidup bersama kita di bumi ini, yang disebut dengan langit dan bumi baru tadi, yang sudah dilakukan penebusan tuntas oleh Yesus Kristus melalui kedatangannya yang pertama dan penyempurnaannya di dalam kedatangannya yang kedua kali. Makanya Efesus 1 ayat 10 mengatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ada satu kesatuan di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya tentu adalah ini, tadi Pak Sony sudah singgung. Apakah langit dan bumi baru itu suatu ciptaan baru yang dimulai dari nol, atau ciptaan lama yang ditebus dan yang diperbaharui? Tadi saya bicara mengenai langit dan bumi baru adalah suatu realitas kehidupan bersama Allah, kehidupan di mana Allah turun untuk kita, hidup bersama dengan kita, kita bersama dengan Dia di satu tempat, satu kondisi yang disebut dengan langit dan bumi baru. Tapi pertanyaan kita tentu adalah, apa itu langit dan bumi baru? Dia ciptaan baru dalam arti benar-benar baru dari nol. Berarti yang lama ini semua ditiadakan, atau ciptaan yang memang ciptaan lama ini yang ditebus oleh Yesus dan diperbaharui. Jadi yang pertama tadi itu adalah yang lama betul-betul ditiadakan, dinolkan. Yang kedua ini adalah yang lama itu ditebus, diperbaiki, dan diperbaharui. Mana kira-kira yang lebih mendekati kebenarannya? Nah, saudara, saya tidak ingin ajak kita terlalu banyak ke dalam perdebatan. Memang karena ada dua, ini ada opsi ini, ada perdebatan saja di antara orang-orang Kristen. Tetapi pandangan yang paling umum, adalah pandangan bahwa langit dan bumi baru bukanlah ciptaan baru dari nol. Jadi bukan Allah melakukan penciptaan lagi. Yang kalau bahasa teologinya disebut creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu artinya penciptaan dari ketiadaan, dari nihil, dari nol. Jadi kita tahu sebelum ada segala sesuatu, yang ada adalah Allah Tritunggal. Ketika Dia mengatakan jadilah, nah baru kemudian ada. Jadi itu penciptaan dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Kepercayaan Kristen mengatakan langit dan bumi baru itu bukan tindakan creatio ex nihilo lagi, bukan. Bukan penciptaan dari ketiadaan, tetapi transformasi radikal dari yang lama. Saudara, ini perlu kita renungkan sejenak, ya. Allah menciptakan creation to glorification. Ada tujuannya. Orang-orang Kristen melihat jauh lebih bisa dipahami secara teologis dan Alkitab bahwa yang pencapaian terakhirnya itu adalah yang berangkat dari titik awalnya. Itu baru namanya tercapai tujuan. Kalau titik awalnya A, titik terakhirnya B, itu bukan tujuan, ketercapaian tujuan lagi, kira-kira begitu kan. Jadi karena itulah umumnya orang Kristen melihat langit dan bumi baru itu adalah transformasi radikal dari yang lama. Ciptaan lama diperbaharui, ditransformasi oleh kuasa penebusan dan penyelamatan Yesus Kristus. Jadi saudara, ini bukan sekedar hanya kayak pembaharuan ekonomi, ada transformasi bidang pendidikan, gitu ya, teknologi, bukan. Lebih daripada itu, ini adalah betul-betul penebusan. Ini penyelamatan oleh darah Yesus Kristus dan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan sehingga bisa terjadi yang namanya transformasi radikal. Jadi yang betul-betul sangat sampai kepada akar-akarnya, radikal. Dengan demikian, langit dan bumi baru adalah kontinuitas, kelanjutan dari ciptaan lama.
tetapi secara kualitas telah mengalami transformasi radikal. Jadi saudara melihat ini kepercayaan Kristen pada umumnya, bahwa nanti ketika kita hidup bersama dengan Allah di langit dan bumi baru, itu bukan sesuatu ciptaan baru yang dari nol. Itu juga bukan apa yang kita sebut surga yang di atas sana, bukan. Tetapi adalah kehidupan kita di sini. Tapi bagaimana kondisinya kita sebenarnya nggak punya bayangan. Karena itu betul-betul sesuatu yang sangat radikal baru. Ya, tetapi kita kasih gambarannya dengan bahasa-bahasa lama. Dan itu akan menjadi sangat-sangat sulit untuk menggambarkannya. Tetapi anyway, tetap kita tahu bahwa itu adalah kontinuitas dari yang lama. Tetapi beda dengan yang lama adalah karena sudah mengalami transformasi radikal, sehingga kualitasnya itu menjadi kualitas yang sangat-sangat berbeda. Saudara sekalian, kita sulit membayangkan. Tetapi mungkin kita bisa dengan cara agak sedikit kekanak-kanakan kita membayangkannya begini, saudara. Saudara, pernahkah punya satu kesukacitaan di dalam Tuhan yang begitu sukacita, begitu gembira, entah karena apa? Ya mungkin baru waktu sudah bertobat, atau waktu Injili ada seorang percaya, atau ada satu kejadian yang betul-betul membuat saudara sangat bahagia di dalam Tuhan. Saudara merasa itu satu kehidupan yang begitu indah. Tapi kita tahu bahwa itu biasanya tidak berlangsung lama. Dan itu pun sebenarnya secara kualitas belum sangat puncak begitu. Tapi mungkin itu pengalaman yang bagi kita itu udah sangat luar biasa. Nah, saudara coba bayangkan kalau kebahagiaan itu, kualitas kebahagiaan itu, walaupun kita tinggal di bumi lama, tapi kita pernah mengalami kualitas kebahagiaan seperti itu dengan jangka waktu yang pendek. Nah, kualitas itu dan jangka waktu yang pendek itu kemudian kita kalikan. Kita kalikan misalnya 1 juta kali, 10 juta kali misalnya, 1 miliar kali. Ya, kita bicara mengenai kekekalan. Sebenarnya dengan angka-angka kuantitatif kurang bagus sebenarnya, tapi makanya saya bilang kita bayangkan secara kekanak-kanakan. Ada sesuatu yang indah pada hidup hari ini. Kalau kita bayangkan itu di-upgrade begitu, di-upgrade bukan kepada 1.0 menjadi 2.0, tapi itu menjadi 1 juta kali lebih bagus, 1 miliar kali lebih bagus. Saudara, kita mungkin bisa bayangkan, ya. Misalnya, mengapa kita tidak bosan-bosannya menyembah Allah, tidak bosan-bosannya taat kepada Allah? Karena kita ada momen-momen di dunia saat ini, kita bisa merasakan itu. Kita betul-betul merasa sangat saleh, sangat kudus, sangat ingin taat kepada Allah. Nggak ada apapun lah yang bisa menghalangi kita. Tapi perasaan itu, pengalaman itu biasanya nggak bertahan lama. Nah, kita membayangkan kalau itu bisa bertahan secara kekal. Nah, kalau mau ambil contoh yang lebih lazim kita ketahui, saudara, kita bisa membayangkan begini, betapa bahagianya hidup keluarga ya, selama 30, 40, 50 tahun bersama suami istri. Kalau misalnya 40-50 tahun pernikahannya itu, hari-hari pernikahan itu persis seperti hari-hari mereka bulan madu. Begitu misalnya. Atau hari-hari persis seperti hari pernikahan itu. Ya biasanya ada orang bulan madu, hari ini pernikahan, besok bulan madu, besoknya udah bertengkar. Begitu. Pulang dari bulan madu cerai. Begitu ya saudara, mungkin. Tapi ada orang memang betul-betul mengalami bulan madu selama 3-4 hari itu sangat bahagia. Hari pernikahan, beberapa hari bulan madu sangat berbahagia. Tapi biasanya setelah menjalani waktu berapa tahun, kemudian udah mulai kayaknya kurang bahagia. Tapi kita bisa membayangkan kalau hari-hari pernikahan itu, hari-hari bulan madu itu, kalau terus lasting selama 50 tahun, kita bisa bayangkan sebenarnya hidup keluarga itu akan bahagia, kualitasnya itu. Itu kan artinya di-upgrade, begitu kan? Nah, kita lebih-lebih lagi bisa membayangkan bagaimana kondisi kita ketika kita hidup bersama Allah dan pengertian kita betul-betul di-upgrade. Ya, jadi kualitas kehidupan saat ini di-upgrade ke dalam suatu level yang kekal. Saudara, kita hampir tidak bisa membayangkannya secara kualitatif. Tapi ya sedikit banyak kita bisa membayangkannya, tadi saya bilang secara kekanak-kanakan dengan cara kuantitatif. Sesuatu yang begitu indah bagi kita pada hari ini, kalau dikalikan 1 miliar kali, kita sudah nggak bisa kebayang dah. Itu indahnya itu. Mungkin kita memang nggak pernah lagi berpikir akan berhenti keindahan itu. Akan kita menjadi bosan karena keindahan itu. Karena sekarang kita menikmati dalam 1-2 detik,
kita bisa mengalami itu begitu luar biasa berkualitasnya. Begitu. Apalagi kalau di-upgrade menjadi jutaan atau miliaran kali. Begitu. Jadi sebenarnya itu ada satu pemikiran bahwa dari yang lama inilah ditransformasi. Alasannya apa? Mengapa orang-orang Kristen umumnya percaya bahwa langit dan bumi baru itu adalah kontinuitas dan transformasi dari langit dan bumi lama? Ada beberapa alasan, ya saudara. Kalau Pak Henry, kalau Yafet gitu mungkin pernah dengar saya memberikan argumentasi ini di dalam kelas. Misalnya pertama, ya orang-orang Kristen seringkali memperlihatkan kata baru yang digunakan dalam langit dan bumi baru, yang digunakan itu adalah kainos. Nah, menarik dalam bahasa Yunani, kata kainos itu selalu punya makna, yaitu baru dalam pengertian karakter. Bukan baru dari nol, yaitu baru secara eksistensi. Ya, ada manusia yang baru dilahirkan, sebelumnya nggak ada, dia baru dilahirkan. Tapi ada ciptaan baru, bukan artinya dia sama sekali tidak ada sebelumnya. Dia sudah ada eksistensinya, tapi karakternya menjadi baru. Baju lama yang dibawa ke laundry yang bagus kemudian menjadi luar biasa, sudah di-upgrade. Itu kainos, ya, bukan neos, mulai dari nol, tapi ini karakter baru dalam pengertian suatu karakter yang baru, kualitas yang baru, bukan eksistensi yang baru. Sehingga kita bisa paham, misalnya tadi saya bacakan ayat ini, 2 Korintus 5:17, ciptaan baru. Jelas kita yang di dalam Kristus, kita bukan ciptaan yang betul-betul dari nol. Kita sudah ada. Umur 30 kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ciptaan baru, tapi saya sudah bereksistensi selama 30 tahun, begitu. Jadi kita bisa paham kata baru di sini lebih kepada kualitasnya, lebih kepada karakternya. Atau perjanjian baru. Perjanjian yang baru itu bukan berarti mulai sama sekali dari nol, tetapi ada perjanjian lama. Jadi pengertiannya seperti itu. Alasan kedua, saudara, ini menarik ayat yang digunakan oleh Paulus, Roma 8:19-21. Paulus berargumentasi dalam ayat-ayat ini bahwa ciptaan yang sekarang inilah yang sedang menantikan penebusan dan pembebasan. Bukan ciptaan yang nanti diciptakan baru, tapi yang sekarang. Maka Paulus mengatakan Roma 8:19-21, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, nah ini terjemahan Indonesia kurang bagus, harusnya seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk atau ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk atau ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi saudara, jelas sekali Paulus ingin mengatakan bukan hanya kita, anak-anak Allah yang akan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah, dalam kemuliaan Allah, menikmati Allah, tetapi bahwa ciptaan ini yang dirusak oleh dosa akan mendapatkan pembebasan juga, mendapatkan kemerdekaan di dalam kemuliaan anak-anak Allah. Begitu. Jadi ciptaan yang sekarang, the creation, itu yang saat ini yang akan menjadi the new creation. 3. Saudara, sebenarnya kita bisa mengambil analogi, secara teologis kita dapat mengambil analogi dari tubuh kebangkitan orang-orang percaya. Saudara, kita pasti sangat percaya kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, walaupun nanti kita sudah mati, kita akan mengalami kebangkitan seperti yang dijanjikan oleh Alkitab. Kita akan dibangkitkan pada saat kapan? Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita akan dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, tubuh kebangkitan kita itu, apakah itu tubuhnya saya? Atau tubuh yang pada saat itu baru diciptakan oleh Allah dari nol, begitu? Saudara, enggak. Alkitab jelas mengatakan itu adalah diri kita. Andreas Himawan yang lama, yang ditransformasi, yang dibangkitkan, yang mendapatkan suatu kualitas kehidupan baru. Tapi dari orang yang lama, begitu, bukan diciptakan satu orang baru. Tetapi itu adalah diri saya, identitas saya, kehidupan saya yang percaya kepada Yesus, yang walaupun mengalami kematian, tapi kemudian dibangkitkan. Dan yang dibangkitkan adalah saya. Identitas saya sama.
Jadi kontinuitas dari Andreas Simawan yang sekarang dengan Andreas Simawan dalam kehidupan kekal itu adalah orang yang sama, identitasnya sama. Hanya saja secara kualitas itu sudah mengalami transformasi yang radikal. Nah, ini bisa menjadi analogi dari langit dan bumi baru. Bahwa langit dan bumi baru itu adalah transformasi radikal dari langit dan bumi lama ini. Yang keempat, saudara, kalau kita melihat cara kerja Allah setelah penciptaan, Allah itu tidak lagi melakukan suatu pembinasaan terhadap yang lama, ciptakan dari nol. Walaupun seringkali ciptaan yang lama itu menyakiti dia. Tetapi dia terus melakukan apa? Perbaikan, penyembuhan, penyelamatan. Bukan dengan cara yang membuang yang lama dan menciptakan yang baru secara ex nihilo. Kita melihat cara kerja Allah seperti itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya Allah soalnya mudah sekali mengatakan, ya wes kita gulung semuanya dah, bikin nol, kita mulai lagi. Enggak, dia perbaiki. Ketika Nuh misalnya, ya dari zaman Nuh, orang-orang begitu jahat melawan Allah. Allah hukum mereka, tapi Allah tinggalkan 8 orang. Jadi melanjutkan begitu, melanjutkan. Sebenarnya kalau mau dia gulung semuanya, bisa mulai lagi sesuatu yang baru. Enggak, Allah melanjutkan, terus melanjutkan. Makanya saudara sekalian kita melihat kelanjutan dari umat manusia ini akan terus, kelanjutan dari alam semesta ini terus. Ya, tidak bisa kekal pada dirinya sendiri, tetapi oleh transformasi oleh Allah, itu akan menjadi kekal. Terakhir, alasannya, saudara, kita bisa membayangkan begini. Kalau Allah membuang ciptaan lamanya, kemudian dia ciptakan lagi yang baru, ya jelas ada kesan seolah-olah Allah tidak bisa mencapai tujuan. Ada kesan seolah-olah Allah kalah oleh kerusakan dosa. Allah nggak bisa sembuhkan lagi, Allah nggak bisa perbaiki lagi, maka kemudian dibuang. Kan ada kesan kayak begitu. Kalau Allah buang. Tapi Allah memang tidak buang, seperti halnya kita. Sejelek-jeleknya kita, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Allah terus kan perbaiki, sampai kemudian memberikan kita tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Demikian pula apa yang kita sebut dengan langit dan bumi baru. Itu adalah apa yang Allah sudah ada, Allah transformasi menjadi baru. Allah sembuhkan, Allah perbaiki dengan secara sangat radikal, bukan buang. Kalau Allah buang, memang kesannya seolah-olah ini Allah kalah, gitu. Tetapi justru kalau Allah memperlihatkan dia bisa memperbaiki yang dirusak oleh dosa, sebenarnya itu adalah kemenangan telak Allah atas apa yang telah dirusak oleh iblis dan oleh dosa. Jadi ini sebenarnya menunjukkan Allah bisa mengatasinya. Betul, saudara, sebagai manusia kita seringkali merasa lebih baik membuang yang lama, membeli yang baru. Kalau ada jam tangan sudah rusak parah, ya semakin diperbaiki oleh kita tangan yang kurang pintar, semakin rusak. Ya lebih baik kita buanglah, beli yang baru begitu, atau handphone misalnya, komputer, laptop. Tetapi ada expert yang memang bisa mengupgrade menjadi lebih bagus, apalagi Allah. Jelas kita percaya Allah tidak kalah oleh kerusakan. Allah bisa mengatasinya, menyembuhkannya, dan menyempurnakannya. Jadi saudara, itu yang harus kita percayai. Dan sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat indah untuk kita bayangkan. Karena itulah saya ingin mengajak kita membuat 2 refleksi. Ya, pas waktu saya bisa saya selesaikan. Ada 2 refleksi yang kita dapat pikirkan, saudara, setelah kita memahami, kita mendengar semua ini. Yang pertama, saudara, kehidupan Kristen seharusnya kehidupan yang berpengharapan ke depan. Kepada siapa? Kepada apa? Bukan kepada hidup setelah kematian, tetapi kepada penggenapan kehidupan kita untuk menikmati Allah dalam persekutuan Allah Tritunggal pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada terbentuknya langit dan bumi baru. Itulah pengharapan paling puncaknya kita. Saat ini kita sudah mulai mencicipinya, tetapi belum mendapatkan sempurnaannya. Karena itulah kita senantiasa berpengharapan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak putus asa terhadap kehidupan yang sulit pada saat-saat ini. Karena kita tahu, kita percaya, rencana Allah pasti tergenapi. Allah nggak kalah oleh dosa. Allah nggak kalah oleh iblis. Allah bisa bermanuver. Allah bisa membawa yang kelihatan sangat rusak kepada perbaikan, kepada upgrading, kepada transformasi yang sangat radikal sekalipun Allah bisa lakukan. Itu, saudara.
Dan itu yang membuat kita punya pengharapan. Hidupmu, saudara-saudari sekalian, jangan anggap sudah begitu rusak, begitu kacau, Allah nggak bisa perbaiki. Jangan. Jangan mempunyai pikiran yang sangat putus asa seperti itu. Betul, kita harus realistis. Hidup saat ini belum 100% sempurna. Tetapi kita juga harus optimis, berpengharapan bahwa Allah sedang bekerja dalam diri kita. Kalaupun Allah semasa hidup kita ini, Allah belum memperlihatkan suatu upgrading yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, misalnya kita meninggal di dalam sakit, saudara tetaplah percaya, karena sebenarnya waktu kita meninggal itu bukan akhir dari kehidupan kita. Upgrading, transformasi yang paling radikal, paling indah justru terjadi di depan ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi jangan kita berpikir seolah-olah Allah nggak bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita harus memikirkan hal itu, khususnya saat ini kalau saudara punya masalah, punya kesulitan, kayaknya Allah nggak bisa nolong. Enggak, saudara, Allah bisa menolong. Mungkin memang belum waktunya tiba, tapi tetaplah berharap, tetaplah percaya Allah punya rencana pasti tergenapi. Enggak ada yang namanya kegagalan manusia, perbuatan iblis, kehebatan dari penganiayaan agama-agama lain bisa mengalahkan Allah. Apa yang kelihatan begitu rusak pun Allah bisa perbaiki. Kehidupan kita pun sebenarnya kita bisa bawa kepada Allah. Banyak orang mengatakan, nggak mungkin Allah bisa perbaiki. Mungkin ada orang dulu memang punya trauma masa lalu yang begitu berat. Dia pikir nggak ada seorang pun bisa menolong. Hanya putus asa, bahkan kemudian hidupnya menjadi kacau balau. Bahkan ada yang memilih bunuh diri. Tragis sekali sebenarnya. Ada orang yang mungkin merasa saya udah terlibat dalam dosa yang sangat besar, Allah nggak mungkin bisa perbaiki saya. No way, saudara. Allah bisa perbaiki. Allah bisa menolong kita. Refleksi kedua, saudara, adalah ini dan terakhir. Jikalau Allah semikian peduli terhadap ciptaannya, ciptaan yang rusak dia perbaiki, dia transformasi, bahkan dia bawa terus ke dalam ciptaan baru, new creation. Kita sebagai umat Allah harusnya menjadi orang yang paling utama dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita. Orang Kristen harus menjadi orang yang cinta lingkungan, orang yang sadar ekologi, orang yang sadar akan perlunya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita. Ciptaan ini, bukannya kita ikut merusak. Ya, kalau saudara ada perusahaan-perusahaan yang merusak bumi ini, merusak lingkungan hidup, dengan demikian juga merusak kehidupan orang lain, saudara jangan lakukan itu lagi. Bisa tetap berbisnis, punya perusahaan yang bagus, yang maju, tanpa harus merusak lingkungan. Atau misalnya kita suka menghancurkan lingkungan dengan sembarangan buang sampah, sembarangan mengotori sungai, saudara kita harus berubah. Kenapa? Karena kita tahu Allah saja begitu suka pada ciptaannya ini. Sehingga walaupun sudah rusak sedemikian rupa, dia perbaiki, dia transformasi, bahkan dia bawa masuk sampai kepada new creation, langit dan bumi baru. Dan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah, harusnya mempunyai satu sikap teologis, satu sikap etis yang seperti demikian. Kiranya apa yang sampaikan boleh menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Inilah apa yang saya sampaikan, Pak Sony. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pendeta Andreas yang sudah menjelaskan materi yang temanya adalah langit dan bumi yang baru. Jadi kalau saya memberikan catatan bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah ultimate enjoyment, sukacita tertinggi dari seluruh perjalanan iman kita. Ini pertanyaannya saya langsung bacakan ya Pak Andreas. Oh, oke, langsung masuk ya. Oke, silakan. Ya. Yang pertama ini rasanya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Andreas, jadi saya tidak perlu baca. Jadi bagi orang percaya setelah kematian jasmani sepertinya tempat tinggalnya apa langsung di surga kah? Tadi sudah dijelaskan. Ya, betul. Ya. Atau mungkin dia telat sedikit tadi masuknya. Akhir dari itu adalah langit dan bumi yang baru, begitu ya. Betul. Ya. Lalu yang kedua, apakah surga sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua merupakan api penyucian atau bukan? Oke, ya, Bapak atau Ibu yang bertanya, kalau kita menggunakan istilah surga, tadi saya sudah jelaskan itu adalah pertama gambaran simbolik sebagai
tempat tinggal Allah. Itu gambaran simbolik. Jadi Allah sebenarnya tidak butuh tempat tinggal. Allah juga tidak bisa dibatasi ruangan. Tapi itu sebenarnya adalah perkataan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita bilang kita masuk ke surga, artinya kita disambut oleh Allah. Itu jelas ya, kita disambut oleh Allah. Jadi itu beda dengan konsep mengenai api penyucian. Itu konsep bukan di Protestan, tetapi itu ada di Katolik. Dan orang-orang Protestan umumnya tidak percaya dengan kepercayaan itu karena sebenarnya sulit ditemukan ajaran dasar-dasar ajaran itu di Alkitab. Memang karena orang Katolik mendasarkannya pada deuterokanonikanya mereka, ya. Jadi mereka punya ajaran kalau seseorang yang percaya kepada Yesus, kalau dia meninggal dunia, mungkin katakanlah dia meninggal dunia dalam kondisi yang masih banyak kesalahan, banyak dosa, begitu. Maka dia seperti gini, tidak bisa langsung ke sorga, begitu ya. Jadi dia akan masuk ke purgatori, api penyucian. Dicuci dulu, dibersihkan dulu, kayak dihukum dulu dan dicuci dulu, gitu ya. Di situ ya sebenarnya sih pengertiannya bukan hukum, tapi memang dengan api penyucian menyakitkan, tetapi untuk menyucikan dia, membersihkan dia, sehingga nanti dia bisa masuk ke sorga. Itu pengertian dari yang disebut dengan purgatori atau api penyucian. Nah, Protestan umumnya kita tidak percaya seperti itu karena kita percaya dua hal. Yang pertama bahwa di dalam kehidupan saat ini, inilah purgatorinya kita. Kita dicuci saat ini. Itu yang disebut dengan proses sanctification. Kita sedang dikuduskan, kita sedang dicuci, kita sedang dibersihkan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Kita sedang dicuci. Memang dicuci-cuci apapun ketika kita meninggal, ada saja sih kelemahan kita. Mungkin kita masih merasa banyak hal yang kita belum bisa selesaikan. Masa utang-utang masih ada. Tapi jangan khawatir, saudara. Kita percaya juga hal yang kedua, yaitu apa? Yaitu bahwa Yesuslah yang sudah membenarkan kita. Justification by faith. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Dikatakan oleh Alkitab, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Juga dikatakan oleh Alkitab, Kristus sudah melunasi segala hutang-hutang kita. Ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan ada dosa. Tetapi Kristus sudah melunasi semua itu. Jadi ketika kita disajikan oleh Kristus ke hadapan Allah, kita disajikan sebagai orang yang benar. Nah, kalau saya ngomong kayak begini bukan berarti kalau gitu hidup enaklah saat ini, dosa apapun nggak apa-apa, karena yang penting nanti Yesus sudah menyajikan saya ke hadapan Allah sebagai orang yang benar. Itu malah sikap yang nggak benar. Mungkin malah kalau orang berpikir kayak gitu, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Kalau orang yang sudah diselamatkan, dia tahu betul bagaimana Yesus berkorban untuk dia, bagaimana Yesus mau membenarkan dia, mau menyucikan dia, dia akhirnya membawa hidupnya menjadi hidup yang bertanggung jawab. Dia akan terus hidup yang benar, dia akan usahakan hidup yang kudus terus di dalam firman, di dalam Roh Kudus. Memang tidak sempurna, tapi ada satu pertobatan, ada satu keinginan hidup yang terus-menerus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan berkanjang di dalam dosa. Begitu. Itu Pak Sony yang saya dapat jawab. Ya, terima kasih untuk Pak Andreas. Semoga Ibu Sylvia mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu selanjutnya dari Pak John, bagaimana menggunakan konsep teologia ini untuk memberitakan Injil atau untuk menunjukkan superioritas ajaran Kristen dibandingkan agama lain? Bagaimana menggunakan secara bahasa yang sederhana tapi mengena, Pak Andreas? Oh, oke. Pertama, istilah superioritas, sebisa mungkin sih kita jangan menunjukkan superioritas dalam arti betul-betul menunjukkan kehebatan kita, kelebihan kita. Semakin kita tunjukkan, semakin kita kelihatan nggak hebat, begitu ya. Jadi sebenarnya kelebihan kita, superioritas kita memang muncul sebagai kesaksian dari kehidupan kita yang natural. Ya, bukan secara sesuatu yang sengaja kita tonjolkan. Semakin orang menonjolkan, misalnya dia merasa superior dalam kebaikannya, dia tonjolkan kebaikan, malah kita tahu itu sebenarnya malah nggak baik, begitu. Atau dia rendah hati, dia coba tonjolkan superioritas sebagai orang yang rendah hati, malah itu sebenarnya bukan rendah hati. Jadi betul hidup sebagai orang percaya, kita harus bersaksi melalui kehidupan kita. Tentu standar kehidupan kita begitu tinggi, yang seperti ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya mengasihi orang lain seperti diri kita, tapi lebih dari itu mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Itu kan standarnya tinggi. Nah, kalau kita hidupkan kehidupan yang seperti itu, orang akan melihat,
kehidupan kudus kita, kehidupan kebaikan kita. Namun orang belum tentu lihat kita lebih superior. Kadang-kadang malah dianggap bego. Ya, hidup kudus kadang-kadang dianggap bego, terlalu baik dianggap bego. Begitu. Jadi, saudara, dunia punya standarnya sendiri sehingga kita tidak boleh kejar-kejaran juga supaya mereka bisa akui kita. Justru dulu, saudara, semakin orang Kristen hidup baik, hidup kudus, semakin banyak dianiaya. Semakin mereka menyerupai dunia, semakin diterima oleh dunia. Jadi hati-hati juga ya tentu konsep itu. Kedua, mengabarkan Injil, yang namanya juga mengabarkan Injil, kalau bisa sih saudara tidak mulai dengan langit dan bumi baru. Ya, mulai dari apa? Mulai dari Yesus mati di kayu salib untuk manusia berdosa. Mulai dari penyelamatan yang Yesus lakukan ketika dia memberikan dirinya. Mulai dari kasih Allah yang begitu luar biasa memberikan dirinya. Begitu. Tetapi secara umum memang konsep ini bisa dipakai, yaitu konsep mengenai bagaimana Allah memperbaiki kita. Bagaimana Allah care, concern terhadap kehidupan kita. Jadi Allah tidak meninggalkan kita. Nah, kita tentu bisa cerita sebagai semacam pendahuluan ya. Di dalam kepercayaan kami sebagai orang Kristen, kami punya kepercayaan bahwa Allah itu tidak meninggalkan ciptaannya. Allah tidak meninggalkan manusia. Memang manusia sudah dirusak oleh dosa, rusak oleh kebejatan manusia, tapi Allah tidak meninggalkan. Sebenarnya itu adalah pengertian dari creation ke new creation. Yaitu bahwa walaupun creation-nya sudah rusak oleh dosa, tapi Allah ingin memperbaikinya. Bagaimana? Nah, disitulah kita ceritakan mengenai Yesus yang rela memikul dosa kita, Yesus yang menebus kita, Yesus yang menyelamatkan kita. Dalam arti apa? Menyelamatkan kita dari dosa untuk hidup menikmati Allah. Ya, kita bisa menggunakan berbagai ilustrasi, katakanlah misalnya seperti kita bisa bilang sebenarnya kita ini diciptakan seperti ikan yang diciptakan untuk hidup di air. Tetapi kemudian memberontak, tidak mau hidup di air, loncat ke daratan. Ya jelas itu bukan habitatnya. Maka tidak heran dia menderita, tidak heran tidak ada damai sejahtera. Manusia juga seperti itu. Kita diciptakan untuk Allah, hidup bersama Allah, menikmati Allah. Tapi kita loncat, kita mau berontak. Keluar dari hidup Allah. Kita berarti hidup di lingkungan yang bukan habitat kita. Ya nggak heran kita banyak sekali kegalauan, konflik, perceraian, kerusakan yang terus tidak ada damai sejahtera. Di mana kita bisa menemukan damai sejahtera? Kembali kepada Allah, menikmati Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Lewat Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Saudara, itu kan, soalnya dia punya intipati ceritanya kurang lebih sama kan, creation to new creation. Tapi tentu tidak perlu langsung mulai dengan konsep ini eskatologi langit dan bumi baru, karena dia sebenarnya harus mulai dulu memahami dia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus itu. Jadi tentu kita kabarkanlah Injil mengenai Yesus yang mati buat dirinya, mengampuni dosanya, menerima dia kembali dan seterusnya. Itu Pak Sony. Terima kasih Pak Andreas. Ini 3 pertanyaan saya jadikan satu karena hampir sama. Kalau langit dan bumi yang baru itu adalah transformasi dari yang lama, apakah langit dan bumi yang baru itu ada laut kah? Ada Danau Toba kah? Ada atau Kota Malang itu masih ada? Atau gereja di mana kita beribadah itu masih ada, Pak Andreas? Iya. Kota Malang nggak ada, jadi kota beruntung nanti. Itu dari Bapak Untung itu, ya tinggal di Kota Malang, jadi memberikan orang-orang Malang suatu keberuntungan. Ya saudara, tentu saya nggak akan sulit sekali saya menjawab hal itu. Seperti tadi saya katakan, itu adalah satu upgrading kehidupan yang bukan hanya 1-2 kali, tetapi mungkin itu jutaan dan miliaran kali. Menggambarkannya dengan gambaran-gambaran sekarang, tentu adalah simbol-simbol tetap dari dunia lama. Begitu. Jadi di dalam gambaran di kitab Wahyu, disebutkan misalnya tidak ada bait Allah lagi. Ya kita bisa pikirkan memang tidak perlu gereja lagi, saudara. Karena apa? Karena saat itulah kita bertemu dengan Allah muka dengan muka. Begitu. Apakah saat itu ada satu planet kayak begini? Sebenarnya kita tidak tahu persis bentuknya seperti apa. Karena transformasi, saudara, yang radikal. Ya, ada gambaran lain yang bisa jadi analogi. 1 Korintus 15 itu bicara kebangkitan. Karena sebenarnya persis sama. Kebangkitan kita dari yang sekarang gini, kemudian menjadi sesuatu yang wah luar biasa, tubuh kemuliaan. Dari langit dan bumi lama ini menjadi wah langit dan bumi baru yang penuh dengan kemuliaan.
Paulus dalam 1 Korintus 15 membayangkan hidup kita saat ini seindah apapun itu kayak satu benih. Bahkan kalau kayak benih sawi, benih sayur yang mungkin kecil banget begitu. Tetapi nanti ketika mengalami kebangkitan itu akan menjadi pohon yang luar biasa. Jadi dengan melihat benih saja kita nggak akan bisa membayangkan tuh kayak apa. Jadi memang saudara nggak mudah untuk kita membayangkan nanti seperti apa. Namun sebenarnya kesukacitaan kita pada saat itu bukan karena saya bertemu dengan Kota Malang, Kasin Kidulnya, bukan bertemu dengan sesuatu yang akrab dengan saya. Tetapi apa? Sebenarnya pandangan mata kita fokus satu-satunya adalah kepada Allah dan anak dombanya yang kita begitu familiar, yang begitu intim dengannya. Kesukacitaan itulah mengatasi segala kesukacitaannya dan kebahagiaan yang lain. Ya, jadi sebenarnya saya memang agak sulit untuk bisa menjawab secara rinci apakah nanti ada hewannya dan sebagainya begitu. Tapi kita bisa membayangkan ada satu kehidupan, pasti itu ada ruangnya. Ruang itu adalah ruang yang sangat bersifat yang sudah mengalami transformasi, itu berarti ruang yang penuh dengan kemuliaan. Kita tidak perlu anggap itu ruang material. Karena tubuh kebangkitan itu bukan tubuh material, tapi itu adalah tubuh imaterial. Jadi ruang langit dan bumi baru pun kita bisa melihat sebagai ruang yang imaterial, yang nirmateri begitu. Ya, maka disebut dengan sebagai satu kehidupan yang spiritual, kehidupan yang rohani, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, jadi selebihnya saya tidak bisa menjawab apakah nanti ada hewan, ada binatang di dalam situ. Tapi yang pasti adalah saudara dan saya ada di situ. Ya. Iya. Takutnya kalau sudah di langit dan bumi yang baru kita mencari gembala sidang masing-masing ini Pak Andreas. Enggak, kita udah nggak perlu itu. Nah, lupakan gembala sidang kita karena gembala yang agung kita sudah menjadi gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena dikatakan dalam Wahyu pasal 21, dialah yang menjadi matahari buat kita, artinya yang menuntun kita. Tidak ada lagi matahari katanya. Betul. Ya, tidak ada lagi matahari yang menyinari bumi karena apa? Allah lah yang menjadi sinarnya. Jadi selalu akan fokusnya selalu pada Allah. Tidak perlu lagi bait kudus, bait Allah, tidak lagi perlu gereja karena apa? Allah sendiri yang menjadi fokus ibadah kita, begitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Andreas. Jadi lupakan Bapak Ibu bahwa gedung GKT 3 akan kita jumpai di sini. Mungkin boleh saya tambahkan begini, kalian ingin membawa GKT 3 untuk ke hadapan di situ, sebenarnya bukan GKT 3-nya, tetapi umat Allah yang berkumpul di situ akan selalu dinyanyikan oleh para malaikat di sana nanti, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah membawa ratusan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ribuan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu diingat Tuhan? Saya yakin 100% itu diingat oleh Tuhan. Ada di dalam cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Dia dearly itu tempat itu, yaitu tempat berkumpulnya umat Allah di situ menjadi sesuatu yang sangat beloved, sangat yang Allah cintai, Allah sukai. Bukan soal rumah itu, tapi berkumpulnya umat Allah itu. Ya, yang kemudian menjadi satu obor kesaksian bagi orang-orang yang ada di Malang itu. Saya percaya itu. Karena dikatakan gini dalam gambaran kita Wahyu 21, dikatakan orang dari berbagai tempat datang membawa karya-karya manusia, keindahan, kehebatan. Jadi tentu bukan dalam bentuk emas, perak, kambing, domba, tapi pasti itu adalah membawa dari seluruh puncak-puncak karya kehidupan kita yang dicatat oleh Allah, yang dihargai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Pasti itu ya yang digambarkan, bukan lagi kayak emas perak materialnya, bukan. Ya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Silakan terus Pak Sony. Berikutnya, apakah kiamat terjadi sebelum langit dan bumi yang baru itu datang? Bagaimana proses kebangkitan tubuh untuk orang percaya saat meninggalnya dikremasi? Oke. Saudara, di dalam kekristenan kita tidak ada konsep dan karena itulah tidak ada kepercayaan soal kiamat, ya. Itu kepercayaan Islam. Jadi saudara bertanya dengan istilah orang Islam. Jadi sebenarnya kita nggak ada istilah kiamat. Bahkan istilah akhir zaman pun kadang-kadang dianggap istilah yang kurang tepat. Karena sebenarnya itu adalah
bukan akhir zaman, itu malah adalah kelanjutan ke zaman yang baru, begitu. Jadi seolah yang lama ini tidak dalam artian betul-betul kemudian berakhir, sudah selesai semuanya. Tapi karena istilah itu sudah lazim kita pakai, ya kita pakai. Jadi istilah yang saudara pakai kiamat, sebenarnya kita tidak percaya dan kita tidak ada konsep itu. Yang ada adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau bahasa yang agak kerennya adalah parusia. Parusia itu pengertiannya kedatangan Kristus yang kedua kali juga. Tapi itu istilah asing, kadang-kadang kan lebih keren. Jadi parusia, itulah yang disebut dengan akhir zaman, atau itulah yang disebut dengan kesudahan zaman pada hari ini yang akan berlanjut kepada zaman yang baru, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan membangkitkan orang-orang, ya termasuk orang-orang percaya, untuk kemudian masuk ke dalam realitas langit dan bumi baru. Itu. Nah, saudara tadi bertanya bagaimanakah kebangkitan tubuh dari orang-orang yang dikremasi. Saudara sekalian jangan khawatir akan hal itu. Saudara, kita memang orang banyak bertanya, kremasi kan kayaknya menghancurkan manusia. Enggak, saudara. Saudara sekalian, Alkitab dalam kitab Roma pasal 8 mengatakan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun, penganiayaan, penderitaan, kehidupan, kematian, apapun tidak ada. Penganiayaan zaman dulu juga dengan cara dibakar, saudara. Banyak orang-orang dibakar sampai hilang semuanya. Kalau meninggal dibakar masih kayaknya agak mendingan, abunya masih ada ya. Saudara, banyak orang-orang jatuh ke sungai Amazon dimakan oleh ratusan piranha. Saudara tahu ya. Itu benar-benar tersebar, karena piranhanya dimakan oleh ikan ganas lainnya, semakin nggak ada juntrungannya. Inilah yang kita percaya, saudara. Allah yang bisa menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, bisa memegang apa yang sudah ada akan terus ada. Saudara jangan khawatir itu. Allah bisa menjaga, atau istilah Alkitab 2 Petrus mengatakan Allah bisa menyimpan gitu. Tentu kita tidak tahu bagaimana cara menyimpannya. Kita hanya bisa menyimpan abu, mungkin begitu kalau ada keluarga-keluarga orang Tionghoa suka menyimpan abu. Tapi kita tahu bukan itu. Allah bisa menyimpan diri kita untuk dirinya. Tidak akan pernah hilang. Karena apa yang Allah bangkitkan, kalau gambaran tadi yang saya bacakan itu, atau saya sebutkan itu, kita ini seperti benih yang ditanam. Yang dibangkitkan itu bukan lagi benihnya, masih tetap menjadi benih, enggak. Itu menjadi tanaman, tubuh tanaman yang berbeda banget dari benih itu, tapi secara identitas tetap adalah kontinuitas dari benih itu. Jadi kalau kita meninggal dengan cara kremasi atau bahkan mungkin dibakar kepada waktu penganiayaan, atau ada satu dua hal yang betul-betul membuat seluruh hidup tubuh kita itu menjadi seperti tercerai-berai ke sana kemari, saudara sekalian jangan khawatir, Allah tetap bisa memegang siapa? Diri kita, hati kita. Ya, hidup kita, nyawa kita, ruah kita, nefes kita, itu ada di tangan Allah. Allah yang memegang kita. Jangan khawatir itu. Allah bisa membangkitkan kita. Kalau dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka apa yang pernah ada di tangan Allah tidak mungkin akan lepas dari tangan Allah. Manusia bisa membakar kita, tapi tidak bisa memisahkan kita dari penjagaan dan pemeliharaan Allah. Ya, jangan khawatir akan hal itu. Terima kasih Pak Andreas. Ini ada 2 pertanyaan, saya jadikan satu juga. Ini tentang Wahyu 21 ayat 2, Yerusalem baru yang turun dari surga itu maksudnya kira-kira apa? Lalu tadi Pak Andreas juga menjelaskan bagaimana maksudnya menikmati Tuhan itu. Oke. Yerusalem baru itu sebenarnya gambaran simbolik juga, saudara ya, tentang bagaimana Allah yang datang kepada kita. Saudara tahu kalau Yerusalem itu seringkali yang kita sebut dengan Yerusalem di zaman Perjanjian Lama, termasuk bahkan di zaman Perjanjian Baru, itu adalah pusat pemerintahan Allah. Itu adalah pusat keagamaan Israel untuk menyembah Allah, bertemu dengan Allah. Itu Yerusalem. Jadi itu kotanya Allah, gitu ya. Itu kota sorgawi Allah. Ketika digambarkan turun dari sorga, ya ini sekali lagi gambaran simbolik ya, surga di atas, dia turun ke bumi, itu berarti adalah kemuliaan Allah dengan pemerintahannya itu turun kepada kita, begitu. Yaitu seperti pengantin yang turun, gitu.
Yaitu suatu gambaran simbolik mengenai kemuliaan Allah, mengenai pemerintahan Allah, mengenai diri Allah, mengenai segala sesuatu yang dikenal oleh orang Israel dan orang Kristen tentang bertemu dengan Allah, itu sekarang datang untuk menyambut kita. Begitu. Jadi sebenarnya itu adalah gambaran yang kita sebut dengan satu kehidupan kemuliaan bersama dengan Allah. Karena nanti akan disebutkan itu Yerusalem itu gambarnya, kotanya, ukurannya, semua itu menggambarkan mengenai kehidupan umat Allah bersama dengan Allah. Ada pilar-pilarnya 24 dan sebagainya, yaitu menggambarkan mengenai para umat Israel, umat Kristen, umat Perjanjian Lama, umat Perjanjian Baru, itu ada dalam satu kesatuan di dalam kehidupan bersama dengan Allah, di pusat kehidupan Allah itu sendiri. Pertanyaan kedua tadi sebenarnya agak berbeda ya Pak Sony, tadi saya agak lupa tentang apa Pak? Bagaimana kita menikmati Tuhan? Saudara. Apakah itu di bumi atau di surga? Ya, di bumi tentu saja, tetapi belum selesai begitu. Ya, menikmati. Saudara tentu tahulah kita menikmati ya sesuatu yang membuat hati kita greget, pengen lagi, membuat kita suka, membuat kita rindu, membuat kita kangen karena kita merasa nikmat, membuat kita puas, membuat kita bahagia. Apa itu begitu? Nah, saudara, itu yang tadi saya katakan, sebenarnya seringkali kita tidak betul-betul sungguh-sungguh menikmati Allah karena memang masih banyak hal-hal yang kita kita mungkin bisa lebih nikmati daripada Allah. Itu harus kita akui. Tapi ada saat-saat saudara betul-betul merasakan bagaimana Anda merasa sangat berbahagia ketika Anda berdoa, ketika Anda bernyanyi, ketika Anda melayani, ketika Anda menjalankan tugas hidup sehari-hari. Anda tahu bahwa Allah menjaga, Allah memelihara, Anda bersuka cita di hadapan Allah, Anda puas, Anda pengen lagi begitu ya, Anda ada rasa kangen pada Allah, Anda merasa ingin disentuh oleh Allah, ingin menyentuh Allah. Pasti ada momen-momen yang seperti itu. Ya, tentu itu adalah satu rangkaian dari perasaan kita. Tetapi namanya menikmati Allah, seperti tadi saya katakan, itu adalah koinonia. Kita masuk ke dalam kehidupan Allah Tritunggal. Saudara, bagaimana kita bisa dibawa masuk ke kehidupan Allah Tritunggal? Tidak ada cara lain kecuali kita semakin hidup di dalam Yesus Kristus. Union with Christ, di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa hidup semakin dalam, semakin kuat di dalam Kristus? Yaitu melalui rohnya dan firman-Nya. Sebenarnya mengalami Allah itu jelas harus melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa teguh terus dalam Yesus Kristus? Kita merasa semakin betah di dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus-Nya yang terus meneguhkan kita, oleh firman-Nya yang terus meneguhkan kita. Kalau saudara merasa betah saja di dalam hidup saudara untuk Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, itu sudah menunjukkan saudara sudah mulai menikmati. Kalau Anda tidak betah, itu Anda nggak merasa nikmat. Betah nggak gitu? Ya, Anda kebaktian cepat-cepat ingin selesai, berarti Anda nggak betah. Anda kurang nikmati. Pelayanan cepat-cepat ingin selesai, periodenya 3 tahun. Kalau bisa setahun selesai, Anda nggak nikmati itu. Baca firman ingin cepat-cepat selesai, nggak nikmati itu. Berdoa ingin cepat-cepat selesai, nggak nikmati itu. Kalau itu, ya maksudnya nggak betah. Ya itu berarti nggak nikmati, begitu kan? Ya sebenarnya itu ukurannya gampang. Tetapi tentu saja belum sempurna, ya. Bahkan setelah kita meninggal, kita masuk, yang kita tadi tanya masuk ke surga pun itu belum sempurna, karena yang tadi saya gambarin itu masih zaman lama. Tetap belum sempurna. Sempurnanya kapan? Yaitu nanti pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali, di mana kita akan secara sempurna menikmati Allah. Di dalam surga tentu kita juga sudah sangat bahagia, sangat nikmat. Tapi itu bukan realitas terakhir. Maka saya sebut itu sementara dan transitoris. Ya tentu kenikmatannya berhadapan dengan Allah, dengan muka, tentu saja itu sudah jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Tetapi itu sementara, itu bukan realitas final. Realitas finalnya itu nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Iya, Pak Sony, silakan. Selanjutnya, bila Yesus sekarang ada di surga, lalu sekarang ada langit dan bumi baru, apakah ini tidak terlihat seperti terjadi penyatuan dua lokasi? Itu yang tadi saya katakan, ya. Surga itu bukan lokasi, Bapak Ibu, ya. Surga itu bukan lokasi. Cuman orang suka menggambarkan secara spasial, simbolik, simbol-simbol yang bersifat ruang.
Jadi spasial, bersifat ruang. Ya, kita seringkali mengatakan ini Yesus naik ke atas. Makanya surga itu di atas. Sebenarnya kita tahu betul dengan global bumi yang bulat ini sebenarnya nggak masalah ke atas atau ke samping atau ke bawah. Ya, soalnya itu tidak menunjukkan di mana atas atau bawahnya begitu ya. Tapi itu adalah gambaran spasial, gambaran yang bersifat ruang. Surga itu bukan tempat, Bapak Ibu. Surga itu adalah Allah itu sendiri. Kita bilang ke rumah Allah, Allah nggak punya rumah, saudara. Allah itulah rumahnya sendiri. Tetapi itu gambaran kita, yaitu gambaran bahasa kita. Begitu. Ketika Salomo mau membuat bait Allah untuk Allah, dia seolah-olah ingin menghaus Allah, itu ya, menghousing Allah. Allah bilang, siapakah kamu bisa membangun rumah untukku? Bahkan langit dari segala langit, bumi dari semua gala bumi pun tidak akan bisa menampung aku, begitu. Artinya seluruh semesta pun tidak bisa menampung aku. Artinya memang dia tidak butuh rumah. Jadi bukan itu ya. Jadi surga itu jangan pernah dipahami sebagai tempat. Kalau sebagai tempat, maka kita membayangkan di mana ya, di antara Bima Sakti kita, di antara universe kita, ada satu dekat Krypton sana atau di mana begitu. Tentu tidak begitu. Ya, itu adalah Allah sendiri, dan Allah yang roh murni, dia tidak butuh tempat untuk hidup. Tapi kita untuk menggambarkan Allah yang adalah roh murni, kita tidak ada cara lain kecuali menggambarkan Allah dengan istilah-istilah ruang dan waktu. Karena itulah cara berpikir kita akan selalu seperti ini, demikian. Ya. Oke, Pak Andreas. Selanjutnya, bagaimana menjelaskan atau menggambarkan tentang Ibrani pasal 8 ayat 5, bahwa pelayanan imam dan imam besar adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, dan bahwa tabernakel yang dibuat Musa berdasarkan contoh dari apa yang di surga. Padahal di dalam bumi dan langit baru sudah tidak ada bait suci, sebab Allah lah bait sucinya. Iya, betul. Jadi sebenarnya sekali lagi, surga itu bukan langit dan bumi baru. Yang tadi kan dari awal sudah saya katakan ya. Jadi mungkin juga saudara ini datang telat tadi karena itu slide kedua apa ketiga begitu. Ya, jadi langit dan bumi baru itu bukan surga. Surga itu bukan langit dan bumi baru. Itu penggambaran yang seringkali kita salah paham. Jadi kalau ada istilah bahwa misalnya itu gambarannya di surga, gambarannya itu ada di Allah. Allah yang memberikan gambarannya itu. Apa yang terjadi di dalam penggambaran pengorbanan itu terjadi di dalam diri Allah ketika Allah memilih dirinya untuk menjadi juru selamat buat kita dengan cara mengorbankan dirinya untuk kita. Dan kemudian nanti kitab Ibrani itu akan menjelaskan, yaitu dengan cara apa? Yesus datang kepada kita, datang dari apa? Tentu dari Allah, Allah yang memberikan gambarannya, Allah yang mewujudkannya, ya. Maka ketika dia datang dikatakan ketika Yesus datang dia memberikan satu tubuh untuk Yesus. Dengan tubuh itu dia membawa korban. Jadi ketika dia membawa korban, disitulah Yesus sekaligus pada satu diri dia berperan sebagai imam dan dia juga berperan sebagai korban yang dibawa oleh imam itu. Dan siapa yang mendesain itu? Allah desain untuk kita. Makanya Yohanes hanya bisa bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, memberikan untuk mati, memberikan untuk memikul dosa-dosa kita. Ya sudah, itu yang digambarkan sebagai imam yang membawa persembahan yang paling sempurna, yaitu dirinya sendiri untuk dipersembahkan. Begitu. Ya, jelas sekali apa yang dilakukan oleh imam-imam di Perjanjian Lama dengan membawa korban itu adalah gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada manusia untuk melihat ke depan tentang apa yang Allah akan kerjakan untuk manusia. Yaitu ketika dia memberikan imam yang terbaiknya, domba yang terbaiknya, yaitu anaknya yang tunggal itu. Dan kalau kita butuh bait Allah, gitu ya. Butuh bait Allah. Siapa yang butuh bait Allah itu? Yang tadi saya sudah katakan Yohanes 1:14. Yesus Kristus itulah meeting point-nya, bait Allah-nya antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Ketika Yohanes 1:14 mengatakan Yesus datang bertabernakel di tengah-tengah kita. Yesus bersekinah di tengah-tengah kita. Jadi sekali lagi bukan bait Allah fisiknya itu, tetapi Yesus sebagai satu personnya itu.
Dan itulah yang kemudian terbawa sampai kepada langit dan bumi baru. Tidak butuhkan lagi bangunan, karena Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Begitu. Surga sendiri turun ke sini, ke kita, ke bumi. Begitu. Ya, silakan Pak Sony. Ini mungkin yang paling terakhir, ada pertanyaan yang sederhana. Di langit dan bumi yang baru, nanti bagaimanakah bentuk tubuh orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup? Apakah dalam bentuk yang sama, roh yang sama? Oke, Bapak Ibu, tidak ya, tidak bisa, tidak ada kategori orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup. Enggak. Pada saat itu, pertama, semua kita adalah hidup. Mengapa semua kita adalah hidup? Karena kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan. Ada orang-orang yang pada saat Yesus Kristus datang, dia masih hidup. Alkitab mengatakan, mereka ini akan ditransformasi, akan diubahkan. Jadi apa yang secara alamiah dengan tubuh darah daging ini tidak bisa dibawa masuk ke dalam kehidupan kekal di langit dan bumi baru, itu harus mengalami transformasi. Transformasi itu terjadi oleh kuat kuasa penebusan Yesus Kristus yang sudah dimulai dari kedatangan pertama yang akan digenapi dengan kedatangan kedua. Maka kedatangan yang kedua itulah akan terjadi penggenapan dari seluruh karya penyelamatan Yesus Kristus. Sehingga kita yang sudah ditebus akan mendapatkan kesempurnaannya. Dan kesempurnaan yang seperti apa? Kita akan punya tubuh kemuliaan. Kalau orang yang dibangkitkan itu disebut tubuh kebangkitan. Tapi secara umum disebut sebagai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pengertian apa? Itu bukan lagi tubuh darah daging seperti ini. Itu masih diri kita yang sama, tetapi itu adalah tubuh yang mulia, yang hidup kekal, yang Alkitab menggambarkan seperti tubuh Yesus Kristus. Bagaimana figurnya, bagaimana bentuknya, sebenarnya kita sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Tetapi sekali lagi kalau Paulus menggunakan contoh, dia mengatakan kira-kira begini. Kalau kita lihat hari ini hidup kita itu kayak benih yang kecil hitam-hitam. Kalau nanti sudah dibangkitkan itu kayak benih yang kemudian berubah menjadi pohon. Saudara kalau tidak tahu satu benih hitam-hitam itu apa, kalau saudara tidak tahu, saudara mungkin tidak akan kebayangin begitu benih itu ditanam di tanah kemudian muncul misalnya pohon jagung yang beda banget dari benih itu. Nggak kebayang dari sekarang kalau kita hanya kenal benih itu, soal bagaimana figur, bagaimana kondisinya kalau benih itu mengalami transformasi, mengalami upgrading. Kita malah nggak punya bayangan. Tapi karena kita sudah punya pengalaman, tahu kalau benih jagung ditanam keluar pohon jagung, saya sudah tahu gambarannya, mungkin kita mudah untuk melihat. Tapi katakanlah saudara nggak punya bayangan sedikit pun, benih ini saya tanam muncul satu pohon yang begitu gede, pohon ara, pohon jambu. Kita nggak akan bisa bayang itu. Nah, Paulus menggunakan itu sebagai contoh. Jadi memang terus terang kalau ditanya bagaimana kondisi saat itu, kita tidak tahu. Alkitab hanya menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, kehidupan yang sudah diubahkan, kesempurnaan, kehidupan kekal. Ya, gambaran yang paling bisa kita pakai, paling mendekati gambarannya itu seperti tadi itu. Kalau sekarang hidup kita itu kayak benih. Nanti itu menjadi kayak pohon yang begitu luar biasa, yang sebenarnya kalau lihat benihnya saja, kita mungkin nggak akan pernah sedikit pun membayangkan bahwa nanti tumbuhnya akan seperti itu. Walaupun tetap itu adalah diri yang sama. Ya, karena benih jagung ya keluarnya pohon jagung, tentu kan nggak pohon duren begitu. Tapi kalau kita nggak pernah tahu pohonnya seperti apa, maka kalau melihat benihnya saja nggak kebayang pohonnya itu akan seperti apa. Tapi kita bersyukur tentu saja kita tahu apapun bentuknya, kualitasnya adalah kualitas untuk hidup yang kekal. Yang bisa menikmati Allah selama-lamanya, bisa happy, bahagia untuk Allah, yang betah untuk bersama Allah, taat sepenuh-penuhnya kepada Allah, dan seterusnya. Oke, Pak Sony. Terima kasih Pak Andreas yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan, minta maaf. Gitu. Jadi saya harus menyeleksi dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Beberapa poin yang penting yang menjadi catatan malam hari ini adalah bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah akhir, ada klimaks dari seluruh perjalanan iman kita. Itu bukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, tetapi apa yang sudah ada ditransformasi begitu ya di dalam kekekalan. Lalu yang saya catat juga adalah refleksi
dari malam ini, bahwa kehidupan Kristen seharusnya kehidupan yang berpengharapan di depan kepada penggenapan kehidupan kita untuk menikmati Allah dan persekutuan Allah Tritunggal. Jadi kalau hari ini itu istilahnya adalah kita mencicipi, begitu ya. Klimaks puncaknya itu adalah nanti. Lalu yang ketiga adalah kalau Allah memperbaiki dari yang rusak begitu untuk dijadikan langit dan bumi yang baru, maka hari ini kita punya tanggung jawab sebagai orang-orang percaya untuk memelihara apa yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk hari ini masih hidup. Jadi pengharapan itu pengharapan yang luar biasa. Hari ini kita hanya mencicipinya, dan sesuatu yang tak terbayangkan itu nanti akan digenapi ketika langit dan bumi yang baru itu datang. Mari kita berdoa, kita akan mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dalam semua yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk suatu hal yang sungguh luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Kau memilih kami, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kau bahkan menjanjikan masa depan yang luar biasa bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam sukacita yang kami belum bisa bayangkan saat ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Biarlah Tuhan terus campur tangan menolong kami, khususnya dalam kami melewati masa-masa sulit, dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan. Kami boleh selalu setia dan taat, dan bahkan terus bertahan. Kami mau berjuang ya Tuhan, untuk kami bersama dengan Engkau, dan kami sudah Kau tolong dengan begitu luar biasa melewati semua hal ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pak Andreas Himawan, dalam banyak hal yang Kau percayakan dalam hidupnya untuk hamba-Mu boleh kerjakan dan boleh layani, serta dan pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, pakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan sungguh menjadi berkat yang besar bagi setiap orang yang boleh dilayaninya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mohon berkat-Mu atas setiap diri kami pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia damai, sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, membimbing dan memampukan Engkau, selalu berharap, bersandar, dan setia kepadanya, bagi kemuliaan namanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.